Bayu? Ah, kamu ngapain lewat di depan orang penting seperti kita? Kamu memang sengaja mau cari perhatian Vivi? Dan perlu kamu tahu, kamu jangan coba-coba untuk mengganggu Vivi lagi. Apalagi kamu ngajak dia jalan. Pak Bos ini mau ngomongin apa sih? Kayaknya gak ketemu di luar kayak gini. Padahal banyak banget berkas-berkas yang harus aku tanda tanganin. Terus setelah lagi 1 jam lagi juga bakalan meeting sama beberapa klien sangat penting. Mana Pak Bos belum datang juga. Assalamualaikum. Salam. Bos. Sebenarnya nih ada apa kok? Nggak langsung ke kantor aja ke ruangan saya, Bos. Ini sesuatu kamu harus di luar kayak gini. Panas lah, Bos. Ya, aku ada sesuatu yang nggak bisa aku bahas di kantor ya, meskipun ini pembahasan kantor. Bosen dong kalau misalkan aku selalu datang ke kantor kamu. Ya, sebenarnya ini ada apa, Bos? Apa ada sesuatu yang harus saya kerjakan lagi? Ya, aku mau nanya, siapa calon manajer yang baru yang bakalan gantikan posisi Putri? Oh, tugas pertama itu. Nah, sudah ada, Bos. Jadi, Bos tenang aja. Nah, itu udah diseleksi dan bahkan Bu Putri juga ikut seleksi kok. Ini orangnya dijamin pasti kompeten. Memang Bu Putri kenapa posisinya harus digantikan, Bos? Kan Bu Putri selama ini kerjanya juga bagus. Terus terang ya, Rif. Aku ketemu sama Putri baru 2 kali. Dan kamu tahu, aku jarang banget ke kantor yang dipegang sama kamu. Aku merasa Putri ada posisi yang jauh lebih membutuhkan daripada posisi yang sekarang. Jadi Putri udah aku siapkan posisi yang sangat istimewa. Wah, gak adil kalau gitu, Bos. Saya lebih lama kerja daripada Putri, Bos. Kenapa harus Putri yang dapat tempat istimewa? Harusnya kan saya, Bos. Ya udah, kalau kayak gitu berarti kamu ada di posisi Putri. Jadi manajer, mau? Iya, enggak juga sih, Bos. Gaji kan kamu, penurunan namanya. gaji kamu 2 kali lipat di atas Putri. Dan kamu masih aku pegangin beberapa bisnis aku. Masih belum cukup. Iya, sorry, Bos. Terus Putri mana? Katanya Putri juga kamu panggil ke sini. Iya, barusan saya telepon untuk datang ke sini, tapi kayaknya masih ada beberapa berkas yang mungkin harus diselesaikan sih, Bos. Jadi agak telat dikit. Tapi Putri nggak pernah cerita apapun sama kamu, Rif, tentang aku. Ya? Emang Pak Bos berharap cerita apa? Ya enggak, maksudnya tentang kerjaan apa karena aku kurang tegas atau gimana? Soalnya kan aku baru 2 kali. Enggak juga sih, Bos, tapi kayaknya dia ngerasa takut aja kalau ketemu Bos, tidak tahu kenapa. Oh, ya kamu kasih tahu nggak usah takut, karena aku nggak pernah marah-marah sama dia. Ya ngomong sendiri loh, Bos, ngapain juga saya ngomong kayak gitu, Bos. Lagian ntar lagi kan saya suruh panggil ke sini. Udah. Apa perlu saya temenin kalian ngobrol berdua? Nggak perlu. Ngapain kamu? Ini kan antara aku sama Putri. Aku harus kerjaan, Bos. Ya, ini kan nanti bakalan ada tanggung jawab baru. Sama seperti kamu dulu. Waktu aku mau memberikan kepercayaan sama kamu, memberikan tanggung jawab, kamu aku panggil sendiri. Aku bener-bener gembleng kamu supaya kamu bener-bener bertanggung jawab. Begitupun juga dengan Putri. Ya kan saya cowok, Bos. Khawatir Putri kalau diperlakukan seperti saya nanti nangis, Bos. Nggak mungkin aku marah-marahin, Rif. Ya aku cuman kasih tahu ya sesuai dengan apa yang udah aku alami selama ini. Dan posisi Putri ini pasti bakalan sangat istimewa, Rif. Bahkan bakalan jauh di atas kalian semua. Itu yang bikin saya iri, Bos. Saya udah kerja lama sama Bos, tapi malah Putri yang baru beberapa tahun kerja. Nanti kamu bakalan tahu sendiri, Rif, apa yang aku maksud, ya. Dan calon manajer itu nanti aku juga pengen ketemu. Ya hitung-hitung, aku kan harus tahu
siapa yang bakalan gantiin posisi manajer saya itu. panggil sekalian di sini gimana? Sekalian bareng sama Bu Putri. Yaudah gini aja. Nah, soalnya ntar lagi 1 jam lagi saya harus ketemu sama beberapa klien yang penting, Bos. Meeting. Yaudah gini aja deh. Calon manajernya itu nanti juga suruh ketemu sama aku. Tapi yang terutama Putri dulu ya. Kalau gitu saya rapiin berkas-berkas buat ketemu klien ini. Saya tinggal dulu ya, Bos. Katanya Putri mau ke sini. Kalau misalkan Putri ditinggal gimana dong? Udah kamu di sini tungguin Putri, pastikan dia datang dan ya nanti suruh ketemu sama aku. Ya, Bos. Bakalan tunggu di taman sebelah sana. Ngapain nggak ditunggu skisnya? Udah, aku ada kepentingan masih. Biasaan sih, Bos. Tunggu lagi kan? Kayaknya Vivi kemana ya? Vi, ada kabar apa sih? Kayaknya penting Ini banget. kabar baik banget buat kamu. Soal apa? Soal kerjaan. Kerjaan siapa? Jadi, aduh, aku pasti bakal seneng banget, Vi. Kamu tuh nggak tahu orang lagi capek. Apa sih yang nggak penting beritanya ya? Berita ini tuh bakal bikin kamu nggak capek banget. Nih, jabatan David bakal dikasih sama kamu mulai minggu depan. Jabatan David Iya, dikasih ke aku. Iya. Terus David jadi apa? ya kalau itu aku masih nggak tahu sih antara dia turun atau Ya nggak mungkin turun. Ya siapa tahu David ini posisinya buat kamu karena David mungkin ada salah atau ya kita kan nggak tahu. Apa David jadi manajer ya? Udah yang penting kan kamu sekarang lagi pengen banget jabatannya David, iya kan? Dari dulu kan kamu ngidam-ngidamin jabatan itu. Tapi kalau David naik jadi manajer, kayaknya boleh juga sih aku manfaatin. Atau jangan-jangan kamu naik jabatannya, kamu naik jabatan buat David, buat ngeleksarin David gitu maksudnya? Ya nggak gini. Gimana? Kalau David jabatannya naik, otomatis gajinya dia naik. Iya. Duitnya lebih banyak dong daripada kemarin. Ya iya, terus Ya bagus buat aku deketin. Ya kan selama ini aku nyuekin. pinter Selama parah. ini kan aku udah nyuekin dia. Tapi kalau dia punya jabatan manajer, ya ada untungnya kan ke aku. Duit Iya, dia untung nanti ngalirnya ke aku. Dan mungkin dia bisa ngebantuin aku untuk punya karir yang jauh lebih baik ya. Kalau udah nggak ada manfaatnya baru aku tendang dia. Dan kamu udah dapat gaji bulanan sebagai posisi yang kamu tepatin nanti, kamu juga bisa porotin David. Aduh, kalau aku nggak liat muka deh, nggak ngeliat sifatnya gimana. Yang penting dia royal, bisa ngasih duit aku, bisa nurutin semua yang aku mau. Boleh juga. Boleh juga, aku setuju banget nih sama kamu. Ya, tapi kalau ada mangsa lain sih nggak masalah, aku juga mau. Sementara David aja dulu ya. Kalau bosnya David, Ya ampun, aku sebenarnya bukan nggak mau ngedukung kamu. Kalau kamu bisa nggak apa-apa. Cuman nanti aku takut resikonya kamu lebih parah gitu ya kalau loh. seandainya nih kamu kenal orang tajir, ya nggak masalah buat aku. Ya emang lingkunganku Mau tua, dari dulu lingkungan muda. orang tajir. Oke juga, Mau tua, muda oke juga. nggak apa-apa. Yang penting banyak duitnya. Semua tuh bisa dipupuk kali pakai duit. Kamu emang cewek paling nekat yang pernah aku temuin, Vi. Aduh, sekarang mau milih-milih. Yang ada bakal susah. Jadi mending, yang penting banyak duitnya, bisa nurutin aku, bisa ngasih semua yang aku mau. Oke lah, ngapain Vi, ditolak yang kayak gitu? Kamu kayak gimana sih? Kamu dari dulu berhasil menaklukkan semua laki-laki, nggak ada yang gagal. Iya, tapi kalau mereka udah nggak ada gunanya, buat apa dipertahanin? Mending dibuang aja kan? Benar juga sih. Iya dong, lagian kamu juga ngapain kecintaan sama orang yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Aduh, udah nggak zaman, Win, kayak gitu. Kita tuh harus kita itu harus cari laki-laki yang ada manfaatnya, ada gunanya. Daripada duit kita cuma kebuang sia-sia sama orang yang nggak penting, mending duit mereka buat kita gitu.
Emang kamu banget nih yang apa-apa nggak bisa pakai perasaan, Vi. Orang bilangnya aku matre, tapi enggak. Yang ada aku realistis aja sih. Yaudah, kita sekarang mana nih? Putri juga kemana? Lama Pak Arif. semua. Ah, Maut. Pak Arif, gimana Pak Arif? Apanya gimana? Kok saya emang gak deg-degan banget ya yang mau ketemu sama bos? Soalnya ini kan ketiga kalinya saya ketemu sama bos. Kenapa saya deg-degan kayak gini, kayak gak pernah ketemu aja? Ya, mana saya tahu, Put. Yang saya tahu, kamu itu bakal dipindah posisinya. Itu. Dipindah gimana maksudnya Pak? Ya nggak jadi manajer lagi. Terus jadi apa? Emang Pak Bos nggak bilang sama kamu? Iya bilang sih, tapi Dia itu. saya juga nggak tahu mau dipindah di bagian apa Pak. Dia itu udah menyiapkan posisi, katanya posisi istimewa. Itu yang bikin saya iri sama. Iya, Pak Bos juga bilang sama saya kalau mau ditempatkan di posisi yang istimewa, tapi saya kan juga nggak tahu istimewa itu apa Pak. Mungkin Pak Arif tahu dan mungkin Pak Arif udah mendeteksi nih saya bakal jadi posisi apa sekarang. Saya tadi udah tanya. Tapi udah kamu nanti tahu sendiri. Nah, gitu. Pak, nggak bisa Pak, tapi saya deg-degan banget ya mau ketemu sama Pak Bos karena nggak seperti biasanya. Terus mau jadi ditemuin Pak nggak? Pak Bos sudah nungguin di sana. Iya, nggak jadi dong Pak, nggak mungkin nggak jadi. Nanti saya malah dimarahin kalau nggak jadi. Tapi sebelum saya ketemu sama Pak Bos, saya harus mempersiapkan apa Pak? Mungkin ada sebuah kata-kata yang harus saya ucapin sama Pak Bos agar Pak Bos terkesan pas waktu ngomong sama saya. Put, kamu itu kayak orang yang nggak berpengalaman aja. Kamu udah bolak-balik daftar kerjaan ke sana ke sini, pasti interview kamu udah bisa kan? Itu kan bilang jawab aja. Saya masih gadis Pak, belum pernah nikah, saya belum janda. Ya seharusnya kamu jawab apa yang ditanyain lah. Masa kamu kayak gitu masih tanya sama saya, Put? Iya, saya kan cuma butuh persiapan aja Pak. Mungkin Pak Arif bisa bantu saya atau mungkin Ya, Pak Arif anggap aja. mau ngasih dokumen penting yang mungkin ada beberapa pertanyaan dari Pak Iya, Bos. kamu anggap aja ini tes sebelum kamu dapat posisi istimewa itu. Ya mungkin aja Pak Bos mau ngetes kamu sendiri tanpa harus ke bagian HRD atau apa. Jadi ya kamu siap-siap aja kayak orang yang mau diwawancara. Udahlah, kamu kan udah terbiasa ngadepin wawancara kayak gitu. Apalagi ngelobi klien-klien kita, kamu juga udah biasa. Jadi apa yang harus dikhawatirin? Ya udah, Udah ditungguin Pak Bos di sana. ya udah kalau gitu saya langsung ke sana ya Pak. Tapi kok saya deg-degan ya Pak. Jadi kayak semua dipikirin gitu, takut ada kesalahan yang mungkin saya nggak tahu. Tapi Pak Arif tenang aja. Saya langsung ke Pak Bos sekarang. Oh iya. Tadi yang pengganti calon pengganti manajer buat kamu udah kesini belum? Soalnya tadi saya telepon untuk datang ke sini. Kayaknya belum sih Pak. Oh ya udah, sana kamu ketemu bos dulu. Ya udah kalau gitu saya langsung berangkat. Udah lama nungguin aku. Enggak kok. Baru aja aku nyamperin Windy, katanya ada hal penting. Oh, Aku pengen denger langsung sih dari kamu. berarti ini belum ngasih tahu dong? Hah? Ngasih tahu apa? Aku ngasih tahu. Ngasih tahu apa, Fit? Iya, ngasih Ya udah, tahu aku apa? pengen tahu ada info Ya apa nih? udah, aku kasih tahu sama kalian berdua. Oke. Ya, ini kabar gembira buat aku. Tentunya juga buat kamu. Kok Ya, gitu? Karena bentar lagi aku bakal ketemu sama Pak Arif. Karena Pak Arif mempromosikan aku menggantikan posisi Putri. Aku menjadi manajer dong. Kamu jadi Hah? manajer. Ya, Oke, tentunya. berarti aku dapat jabatan kamu dong kalau gitu. Aku bisa masuk di tempat kamu dong. Vi, Termasuk Windy. kamu nanti bakal aku angkat menjadi asisten manajer aku. Wow. Asisten manajer aku, tau nggak? Oke. Dan Putri, Udah dibuang.
Ya katanya sih mau dikasih jabatan lain. Aku nggak tahu, aku nggak nanya Oh. tentang itu. Ya yang terpenting jabatan aku sekarang itu udah bagus. Dan apapun nantinya yang kamu inginkan ya, kamu mau beli, tinggal kamu beli aja. Asalkan kamu mau jadi pacar aku, Vi. Gimana? Ya sekarang tuh gini kan Fit, nggak perlu lah kita jadi pacar apa lah, yang penting udah kita jalan bareng aja. Kamu bisa nurutin dan ngasih semua yang aku mau aja, kan udah sama aja ya. Iya. Daripada kita ada hubungan status pacar tapi nggak sehat, yang ada berantem mulu. Mending mau jalan ya udah jalan aja, mau belanja belanja aja, kayak gitu kan. Bener banget. Kalau emang udah Setuju sama cocok, Vivi. nanti kita nikah, gitu aja. Iya, bagus nih Fit. Ini penawaran yang bagus juga kan? Berarti kamu gak mau mempunyai ikatan yang pasti. Iya, Tapi karena kamu aku tuh takut ya, kebanyakan cowok tuh cuma depannya doang yang modal, nanti ujung-ujungnya aku diajak susah. Itu sebenarnya tujuan aku baik sih. Aku Susah. tuh ya pengennya kan dimanjain terus, diturutin terus kayak gitu. gak ada dalam hidup aku itu kata-kata susah. Apalagi bentar lagi aku bakal menjadi seorang manajer. Hah? Iya Kamu bagus tahu lah kan kalau kayak gitu. gaji aku itu berapa? Dan aku gak mungkin membuat hidup kamu itu susah, Vi. Oke, kalau kamu gak mau mempunyai ikatan sama aku, tapi ketika aku butuh, kamu selalu ada. Iya dong. Itu oke-oke Yang aja. penting aku pengen kamu mastiin kalau aku bener bisa masuk ke tempat kerja kamu dan bisa jadi asisten manajer kamu. Ya kalau bisa aku lama-lama bisa ada di atas Putri, punya jabatan yang lebih dari Putri. Udah kalau masalah itu kamu tenang aja ya. Jangankan kamu, Windy bakal aku kasih pekerjaan Serius? di perusahaan aku. Ya ampun Fit. Aduh aku Perusahaan makasih kamu atau banget bos loh. kamu sih? Ya perusahaan aku kan manajer. Oh Aku iya. yang menentukan. Kalau bos karyawan. kamu tuh sebenarnya muda atau tua sih, Fit? Kenapa kamu menanyakan bos aku? Iya kalau tahu kan enak, kita bisa Oh, paham. iya, maksudnya iya tuh Fit. Kita harus bisa menyesuaikan sikap kita gimana. Kalau bosnya muda, kalau bosnya tua, kayak gitu. Iya, killer atau humble. Kok gitu nanyanya loh. kayak gitu sih? Emang kamu mikirnya kemana? Ya pikiran aku langsung negatif ketika kamu nanyakan bos aku muda. Kok negatif? Kan aku mau kerja di sana, otomatis Iya. aku harus tahu dong atasan aku tuh orangnya kayak gimana biar nggak salah gitu kerjanya, betul kan Iya, Win? bener banget. Aku takutnya kamu itu menggoda bos aku nantinya. Kok gitu? Kamu tahu kan aku orangnya cuek dan mahal banget. Gini deh. Buktinya kamu mau ngedapetin aku susah. Iya aku tahu. Tapi selama ini aku belum tahu sama bos pemilik perusahaan. Dan bentar lagi aku mau ketemu sama Pak Arif. Ganti pimpinan. Ya enggak. Aku mau dipertemukan sama pemilik perusahaan karena bos pengen tahu sama aku. Gitu. Ya udahlah terserah, aku nggak mau ikut mikir. Yang penting aku bisa masuk di perusahaan kamu nantinya. Ya udah, kalian berdua tunggu di sini. Habis aku ketemu sama Pak Arif dan bos, apapun yang kalian ingin beli, aku bakal turutin. Ini bukan hutan kamu. Bayu. Kamu ngapain lewat di depan orang penting seperti kita? Kamu emang sengaja mau cari perhatian Vivi? Jangan berharap, tau nggak? Vi, kamu masih suka sama dia? Apa sih? Harusnya kamu nggak perlu kayak gitu. Harusnya nggak perlu lah diajak ngomong. Aku aja udah lupa sama dia. Ya supaya dia tuh tahu, Vi, orang yang deket sama kamu itu adalah seorang manajer seperti aku. Nggak seperti dia. Kalian ada masalah apa sih sama aku? Gue nggak ada masalah. Aku juga nggak ngerasa kalau kenal sama kamu. Karena aku udah pura-pura nggak lihat. Tapi kenapa kalian masih cari gara-gara? Bentar, Win. Tadi kamu ngomong apa? Kamu pura-pura nggak lihat? Oh, jadi kamu dari tadi udah tahu kalau ada aku, terus kamu mau sok-sokan nggak ngeliat? Aku malas aja buat cari ribut sama kamu, Fit. Aku udah nggak ada urusan sama kamu. Sekarang aku yang mau ribut sama kamu, Bay. Kenapa kayak gitu? Kenapa kamu mau pura-pura nggak lihat tadi? Ya tapi masuk akal sih Fit. Mungkin dia malu sama dia yang sekarang. Karena kamu sekarang lagi sama cowok ini. Dia itu harus doang, pura-pura gak lihat. Pengen dipanggil duluan sama Oh, kamu, bisa jadi Vi. juga tuh, bisa jadi. Jadi kamu malu atau modus? Udah ya. Kamu ngapain sih di sini? Bukan urusan kamu.
Ya emang bukan urusan aku, masalahnya aku ada di sini. Jangan-jangan kamu ngikutin aku. Apa ngikutin kamu? Ya dari sekian tempat di sini kenapa harus ketemu kamu di sini, ya kan? Sorry ya Vi, aku agak sedikit sibuk. Agak sedikit sibuk. Daripada aku Sedikit ngurusin. Sibuk apa sih? Sibuknya. Kamu mau ngomong apa tadi? Kamu ngomong apa tadi? Gak usah belagu deh kamu. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Dan kalau ketemu aku lain kali, bener kata kamu mending jauh-jauh. Ngehindar. Aku juga gak pengen lihat muka kamu lagi. Enak. Kamu di depan pacar kamu ngomong kayak gitu. Dia bukan pacar aku. Tapi dia yang jelas punya banyak duit daripada kamu. Bukan pacarnya. Ah, iya Mau dekat. jadi pacar sih ya. Aku gak perlu lah status pacaran ini itu, yang penting ada cowok yang mau jalan sama aku, modalin aku, nggak nyusahin aku. Udah selesai. Dan dia mau. Berarti dia dulu nggak pernah modalin kamu, Vi? Tapi meskipun aku nggak modelin Vivi 1 minggu yang lalu, dia masih ngajak jalan aku kok. Tapi aku nggak mau. Gak mungkin ya Vivi kayak gitu. Iya, ya nggak mungkin lah, Vin. Masa aku kayak gitu sih? Percaya kok sama kamu. Aku kasih tahu nih, Kamu pergi nggak? biar tahu aja Vi. Kamu di depan mereka seolah-olah kamu benci banget sama aku. Padahal, Pergi nggak, Bay? Vi, kenapa kamu takut? Kamu malu? Bayu pergi. Nggak usah ngefitnah orang sembarangan kayak gitu deh. Selera aku bukan kamu lagi, oke? Ada nomor Vivi kan? Ya, Mau aku nggak kasih ngeliat, nggak ngeliat sih, Vi. Udah. Vi, kamu jangan percaya sama laki-laki ini, Vi. ngapain aku percaya sama dia? Toh jelas-jelas dia mantan Vivi. Ya, dan dia tuh orang miskin. Hah? Udah, Bay, nggak usah cari masalah. Mending kamu pergi deh. Oke? Tadi aku pura-pura nggak ngeliat. Kamu cari gara-gara supaya kamu bisa ngehina aku. Giliran aku udah mau kasih tahu ya. Bayu udah pergi. Aku mau kamu pergi. Nggak perlu di sini lagi. Aku nggak mau ketemu kamu, oke? Vi, udah biarkan aja dia tuh mau ngomong apa aja. Aku gak bakal percaya dengan omongan Iya, orang Vi. ini. Kamu nggak perlu takut. Dan perlu kamu tahu, kamu jangan coba-coba untuk mengganggu Vivi lagi. Apalagi kamu ngajak dia jalan. Hah? Aku kasih tahu sama kamu. Tolong kondisikan pacar kamu. Kalau misalkan dia emang pacar kamu, masa udah punya pacar masih ngajak mantannya yang katanya miskin ini? Bisa diem nggak mulut kamu, Bay? Kamu masih mau di sini? Kamu takut? Tuh kan kamu cari perhatian kan sebenarnya dari aku. Enggak, aku cuma ngerasa nggak terima aja, seolah-olah aku masih ada harapan ke kamu. Ya udah nggak ada. Aku juga nggak berharap. Kamu juga nggak berharap. Kita nggak ada hubungan, selesai. Ya udah bagus kalau kayak gitu. Jadi kamu berusaha mempermalukan aku di depan Vivi, di depan mantan aku yang ya menurut aku pembohong ini. Mulut kamu tuh emang kurang ajar banget ya, Bay? Kamu hati-hati. Kamu mending pergi sebelum aku kasarin deh. Aku cuma pengen tahu aja sebenarnya apa mau kamu Vivi. Aku mau kamu pergi. Dah. Kok kamu bisa punya mantan kayak gini sih, Vi? Yang deketin kamu itu orang-orang elit semua. David, contohnya. Ya udah deh, kalau misalkan kayak gitu, ini deh Vi. Kalau ketemu lagi yang aja kita nggak pernah kenal. Ya tentu. Tenang aja. Udah. Sosokan banget. Hah? Padahal cuma orang miskin doang. Ya aku jadi ikut kesel deh. Iya udah, kamu ada acara kan tadi, mau ketemu siapa? Iya, aku mau ketemu sama Pak Arif. Iya udah, kamu lanjut aja dulu. Aku tunggu. Kalau aku ketemu sama dia lagi, bakal aku kasih perhitungan. Iya udah, kamu fokus sama Pak Arif deh, nggak usah mikirin Tunggu di sini ya. Bayu. Ini nggak pas banget timingnya. Bayu bisa kayak gitu sih, kenapa sih harus ketemu? Tahu nggak kenapa aku kesel? Iya, minggu lalu aku emang ngajakin dia jalan. Serius? Ih, kamu kenapa sih? Aku masih sayang sama dia, Win. Tadi kamu bilang nggak usah. Ya gengsi lah, ya gengsi. Dia nggak mau Ya, tapi sama aku kenapa kamu bohong? Ya masa aku harus ngaku tadi ada David? Iya gengsi dong. Sampai saat ini tak terfikir. Misi Pak. Duduk Pak. Kalau boleh tahu kenapa ketemunya di sini ya Pak? Kan kita bisa di dalam kantor. Kamu keberatan ya? Enggak, Kalau kamu keberatan kita di kantor ya. enggak Pak. Saya enggak keberatan sama sekali kok. Malah di sini enak banget, sejuk. Cuman mas saya sih seorang bos ngobrol sama anak buahnya di luar kantor kayak gini. Iya, ya nggak apa-apa Put. Biar
enak aja ngobrolnya. Kamu udah ketemu sama Arif? Udah kok Pak, udah ketemu barusan sama Pak Arif. Kalau boleh nanya juga, katanya saya nggak bakal jadi manajer lagi ya Pak. Iya Pak. Kan kamu juga udah menyiapkan calon manajer pengganti kamu. Iya, saya udah siap. Ya, jadi kamu gak usah khawatir. Kamu bakalan aku kasih posisi yang lain. Karena kinerja kamu juga bagus. Gak perlu turunin kok. Kamu jangan manggil bapak. Ya, kan atasan saya. Nah ini kan di luar kantor. Meskipun kita bahas masalah kerjaan, Terus, juga ada orang yang dengerin omongan kita. terus panggil apa? Ya panggil nama aja. Kalau kamu nggak keberatan, Emang nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Kamu masih nyaman buat kerja? Selama ini nggak ada kendala sih dalam kerjaan, nyaman banget. Kerjanya juga nggak terlalu nekan. Ya udah, aku selesaikan dulu yang urusan pekerjaan. Aku bakalan kasih kamu posisi sekretaris aku. Aku kan nggak punya sekretaris selama ini, jadi kamu yang bakalan nyiapin semuanya tentang apa yang aku butuhkan tentang pekerjaan. Tapi Pak, Dan gaji kamu nggak usah khawatir sama sekali, bahkan di atas. ini beneran? Ya beneran Put. Meskipun aku baru 2 kali ngobrol sama kamu, karena selama ini kan aku jarang banget buat datang ke kantor itu. Itu pun kadang cuma ke ruangan Arif dan aku langsung pergi. Banyak karyawan yang nggak tahu sama aku. Dan karena kamu manajer, waktu itu kamu dipanggil sama Arif untuk ketemu sama aku. Tapi udah dipikir matang-matang kan kalau aku bakal jadi sekretaris kamu. Iya aku udah pikirkan. Tapi aku khawatir nanti kamu sering keluar bareng sama aku, meskipun urusan kerjaan, aku khawatir nanti pacar kamu malah marah. Saya nggak punya pacar. Aku nggak punya pacar. Ya bagus kalau kayak gitu. Kamu? Kamu nanya aku, Ya maaf kalau aku lancang. kamu pengen tahu aku punya pacar atau enggak? Aku juga nggak punya pacar Put. Masa iya sih? Secara nih kan, iya. Kamu ganteng, terus kamu juga bos muda, terus pengusaha muda juga. Masa iya sih nggak punya pacar? Aku lagi nggak selera buat deket sama siapapun. Tapi pasti ada perempuan yang deketin kamu kan? Iya, ada aja, cuman aku nggak ngeladenin Put. Karena aku tahu mereka deket sama aku bukan karena tulus, memang suka sama aku, karena urusan materi aja. Pertama kali aku ngeliat kamu, aku pikir kamu orangnya dingin banget. Ternyata humble ya. Ya karena mungkin kita pertama ketemu waktu itu, dan posisinya aku kan sebagai bos. Jadi sekarang aku pengen ngobrol dengan suasana yang cair. Ya aku mohon maaf kalau aku menyebutkan urusan pribadi, nanya tentang pacar kamu. Tapi kamu gak keberatan kan? Ya enggak lah, enggak sama sekali kok. Lagian emang nggak punya. Terus yang kedua kalinya aku ketemu sama kamu. Kamu kenapa perhatiin aku? Sampai aku ngomong sama kamu, kamu gak sadar. Ada yang salah. Kagum aja. Pikir kamu suka sama aku. Oh ya, Arif gak pernah cerita apapun sama kamu. Pak Arif nggak pernah cerita apapun sama aku tentang kamu. Cuma Pak Arif pernah bilang kalau kamu itu nanyain aku sama Pak Arif. Dia bilang gimana Put? Ya bilang kalau Pak Bos nanyain tentang aku, tentang rumah aku di mana, aku punya pacar atau enggak. Iya maksud aku
Aku khawatir nanti ketika aku ganti posisinya yang seperti sekarang ini, nanti malah pacar kamu keberatan. Berarti udah tahu dong kalau aku nggak punya pacar, kenapa Aku nanya lagi? gak pernah percaya sama Arif. Oh, Dia suka ngerjain aku soalnya. emang iya? Iya dia meskipun anak buah aku, tapi dia kan akrab banget sama aku. Jadi apapun urusan aku, ya dia yang menyelesaikan. Makanya aku serahkan kantor itu sama Arif, karena memang dia benar-benar bisa aku percaya. Eh, kamu habis ini mau kemana? Nggak ada sih. Nanti pulang bareng sama aku kalau mau. Tapi emang nggak apa-apa. Nanti kalau yang lain ngelihat aku sama kamu gimana? Ya kan udah selesai kerja. Iya sih, tapi aku takut anak-anak ngomong yang enggak tentang kamu. Ya mereka kan udah tahu sama aku. Oh iya, yang tahu sama kamu cuma aku sama Pak Arif ya? Iya, sama ada satu supir aku di sana. Baik, kenapa kamu nggak ngomong aja sama anak-anak kalau kamu itu yang punya perusahaan? Ya ngapain pun. Mereka harusnya tahu sendiri. Nggak perlu aku kasih tahu sama mereka. Iya juga sih. Tapi kalau anak-anak semena-mena sama kamu gimana? Kayaknya nggak bakalan deh. Karena aku tahu cara Arif buat mendidik anak buahnya gimana. Pak Arif. Pak. Mohon maaf. Sampai saya mau ketiduran di sini. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Karena saya masih diganggu sama orang kurang ajar Pak. Jadinya saya telat datang menemui Pak Arif. Orang kayak gitu nggak usah kamu ladenin, Fit. Lagian kamu tahu kan, kamu bakal ketemu saya. Hah? Ngapain masih ngurusin orang seperti itu? Mending tinggalin aja, biarin aja. Saya mencoba menghindar Pak, tapi orang tersebut tetap ngeyel Pak. Makanya saya sedikit ladenin dan saya sangat emosi Pak. Saya mohon maaf Fit, banget Pak. gini ya, saya harap kamu bisa kendalikan emosi kamu. Apalagi kamu itu salah satu karyawan di kantor kita dan kamu itu bentar lagi bakal ngisi posisi Bu Putri jadi manajer. Makanya kamu harus jaga sikap. Kamu tuh nggak boleh arogan. Iya Pak. Di samping posisi kamu yang manajer, kamu juga bawa nama baik perusahaan kita. Jangan sampai hanya gara-gara kamu nama perusahaan kita jelek di mata orang lain. Pak Arif tenang aja. Saya gak bakal berlaku arogan sama klien ataupun karyawan kita Pak. Ya kalau sama berandalan siapa yang gak emosi Pak. Tentunya Pak Arif kalau udah diganggu sama berandalan, ya kesabaran Pak Arif gak bakal bertahan Pak. Pasti Pak Arif bakal emosi. Tapi Pak Arif tenang aja, saya bakal memberikan yang terbaik untuk perusahaan ketika saya udah menjabat sebagai manajer Pak. Ya, ini kan barusan Bu Putri juga kesini. Dia itu mau dipromosiin sama Pak Bos. Dan posisi yang ditinggalin sama Putri bakal kamu isi. Karena Siap. kamu kemarin udah saya wawancara beserta Putri juga. Jadi sekarang Pak Bos juga pengen ketemu sama kamu. Jadi saya nyusulin Bu Putri juga Pak. Iya, kebetulan Putri juga dari sini barusan dan udah mungkin sekarang entahlah ketemu apa enggak, katanya ya Pak Bos nunggu di daerah sana. Saya sedikit gugup Pak. Soalnya ini kali pertama saya ketemu sama pemilik perusahaan. Sekian lama saya bekerja di perusahaan Pak. Saya takutnya saya tidak diterima dan tidak cocok menjadi seorang manajer. Pak Bos itu sudah mempasrahkan semuanya sama saya dan Putri. Jadi kalau pilihan saya dan Putri itu jatuhnya ke kamu, berarti ya kamu emang layak. Dan Pak Bos juga pengen kenal sama kamu, bukan mau ngetes kamu lagi gitu loh. Kalau seperti itu saya sedikit tenang Pak. Dan saya berterima kasih banget sama Pak Arif karena sudah merekomendasikan saya untuk menjadi seorang manajer Pak. Ya kamu harus menampilkan performa kamu yang terbaik, bagaimana cara kamu menyampaikan perkataan kamu.
tata krama kamu juga, kepribadian kamu juga harus baik. Siap. Karena yang mempromosikan kamu itu saya dan Bu Putri. Jangan sampai nama Bu Putri sama saya jelek di depan bos hanya gara-gara kelakuan kamu. Saya akan melakukan yang terbaik dan saya mohon bimbingannya Pak Arif. Karena Pak Arif lebih berpengalaman daripada saya, Pak. Kalau itu kamu tenang aja, yang penting sekarang kamu bisa membuat hati bos senang dan ya saya juga nggak salah mempromosikan kamu di posisi itu. Iya, Pak. Kalau kayak gitu saya langsung. Iya. Kamu temuin aja, mungkin Bu Putri juga ada di sini, walaupun kamu nggak pernah ketemu, tapi kan ada Bu Putri. Iya, mari ya, Pak. Iya. Ini aku beres-beres berkas aja dulu. Ternyata kamu ngasik juga ya. Sampai aku lupa kalau kamu itu atasan aku. Iya, apa bagus tuh lagi. Aku mau nanya sesuatu dan ini di luar pekerjaan. Perasaan dari tadi obrolan kita di luar pekerjaan semua. Yang ini emang bener-bener nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Apa? Kamu beneran nggak punya pacar dan nggak deket sama laki-laki manapun. Kamu kenapa nggak percaya sih baik sama aku? Apa karena kamu masih belum kenal aku lebih lama? Ya, aku cuma memastikan aja sama kamu sebelum aku lanjut ngomongin hal ini. Ya emang benar nggak ada pacar. Kamu juga nggak ada pacar kan? Jangan bilang kamu bohongin aku. Aku nggak bohong sama kamu. Jadi gini, pasti Arif nggak tahu kan kamu mau ditaruh di posisi mana? Pak Arif bilang cuman mau ditaruh di posisi yang istimewa itu doang. Kamu nyangka posisi istimewa itu sekretaris aku kan? Bisa jadi. Aku suka sama kamu. Dan pertama aku ketemu sama kamu, aku langsung jatuh cinta. Dan aku kepikiran, meskipun aku baru 2 kali ketemu sama kamu. Ya mungkin aku nggak pantas ngomong kayak gini karena masih dalam lingkup pekerjaan, tapi aku udah izin sama kamu kalau aku membahas masalah pribadi. Ya mungkin ini terlalu cepat buat aku ngomong sama kamu. Tanda aku serius dengan omongan ini, aku mau ngelamar kamu kalau kamu juga suka sama aku. Tapi kamu bisa nolak, dan itu nggak, kalau misalkan kamu nggak sayang sama aku, nggak ada perasaan sama seperti aku, kamu bisa tolak dan kita tetap kerja seperti biasa. Aku bakalan jaga jarak sama kamu kalau kamu nggak suka pun. Aku boleh pegang tangan kamu? Aku benar-benar jatuh cinta sama kamu dan aku nggak main-main. Aku nggak mau pacaran lagi. Semenjak aku pegang pesan itu, aku nggak pernah dekat sama perempuan karena aku tahu pasti mereka bakal manfaatin aku. Sekarang aku udah yakin, aku udah menaruh perasaan dan harapan sama kamu. Pengen kamu jadi istri. Jadi itu yang aku maksud sama Arif. Makanya aku menentukan kamu buat jadi manajer karena aku pengen kamu Aku bakal jawab nanti. Tapi kamu tulus kan? bakal jawab nanti. Ya aku bakal jawab nanti. Aku masih mau ke toilet. Abis gitu aku jawab. Kamu gak izinin aku ke toilet? Ya aku izin. Aku belet, baik. Aku deg-degan aja pun, aku takut. Biar kamu tambah penasaran, kamu tunggu 5 menit. Iya udah deh kalau kayak gitu. Aku kayak gini ya. Beneran jawab ya. Iya aku beneran jawab karena Wih, aku sekarang udah resmi menjadi seorang manajer, ya. Dan aku cuma tinggal nunggu ketemu sama bos, karena bos tadi ketemu sama Bu Putri. Ya udah. Gimana kalau ajak aku sama Windy untuk ketemu, sekalian kamu kenalin kalau aku bakal jadi asisten kamu dan
Windy akan ikut jadi staff yang kamu rekomin. Iya, bentar lagi. Yang penting itulah belanjanya gampang. Yang penting aku nggak nganggur lagi. Vivi, ya. Aku disuruh tunggu di sini sama Pak Arif. Soalnya tadi aku udah muter-muter nyari bos, tapi belum ketemu. Jadi kamu yang sabar aja. Bentar lagi bakal aku ajak kamu ketemu sama bos aku. Dan aku bakal merekomendasikan kalian berdua, ya tentunya. Secara tempat ini tuh luas banget. Dia yang punya. Terus dia juga punya resto. Dia punya, aduh, banyak usaha. Aduh, kaya banget sih. Jadi penasaran kayak gimana ya bosnya ya. Maksudnya untuk cari ilmu. Iya. Kita bangga kalau bisa kerja sama orang hebat kan. Iya, Nama kita juga pasti ikutan naik. Tapi Itu bentar maksudnya. lagi aku bakal seperti beliau, ya, bakal mempunyai bisnis di segala bidang. Ya harusnya kamu bisa belajar kayak gitu, Fit. Punya duit, kamu jadiin modal. Masa mau jadi karyawan terus kan? Kamu juga bisa dong jadi bos. Pastinya, Vi, kamu tenang aja ya. Dengan aku menjadi seorang manajer, ya, aku bakal membangun usaha sendiri. Dan nantinya aku bakal menjadi bos juga. Kalau laki-laki udah punya banyak duit, aduh pasti bisa dicintain ugal-ugalan lah sama perempuan. Perempuan pasti juga bakal setia, bakal nurut. Ya kan? Kalau kamu gimana? Oke. Ini ngapain lagi datang Kamu ke tuh sini? emang keliling ya, emang sengaja banget ya. Lagi cari seseorang di sini, bukan buat ketemu sama kalian. Jadi seorang di sini emang, hah? Tapi ujung-ujungnya kamu kesini juga kan? Alah, itu cuma modus saja alasan cari orang. Cari siapa emang? Vi, mendingan kamu urusin laki-laki ini atau enggak aku yang urusin dia? Aduh, aku juga nggak tahu sih bahasa mana lagi yang bisa dia ngerti gitu loh ya. Kamu ngapain Aku juga lagi waktu kesini? lagi cari calon istri. Dia lagi ke toilet dan aku nungguin lama. Aku khawatir dia kenapa. Iya mungkin dia kabur, takut sama kamu. Atau mungkin dia cuma mau manas-manasin kamu doang, Vi? Hah? Mau pamer tapi gak ada bukti nyata. Gak usah Calon ketinggalan deh kalau istri. ngomong. Hah? Kalau gak punya calon istri bilang aja. Hah? Kalau miskin aja. Hah? Aku mau ketawa. Aku dengerin omongan kalian bertiga ini. Itu nggak ngelawak. Bayu, kamu bisa pergi nggak sih dari sini daripada kamu bikin aku kesel? Aku udah nggak mood ya untuk ketemu kamu. Jadi kamu ngapain balik lagi ke sini? Kan aku udah bilang sih sama kamu. Aku mau ketemu sama Kamu ngapain sih ngomongnya pakai senyum-senyum kayak gitu? Nggak usah sama godain aku nggak bakal tergoda lagi sama kamu. Godain kamu dia sih. godain kamu. Iya kan? Diam ya, aku nggak ngomong sama kamu. Ya dia teman aku, berhak dong ngomong kayak gitu ke Aku kamu. juga nggak mau kali ngomong sama kamu. Aku sebenarnya ogah banget ya ketemu sama perempuan model kayak kalian berdua. Aku juga nggak mau ketemu kamu lagi, Bayu. Apaan sih, caper banget. Caper banget ini. Aku nunggu kamu dari tadi pun. Iya. Ini saya sama Pak Arif, Pak. Bu Putri, Kamu nggak balik ke tempatnya? Iya balik sih, tapi nggak ada Pak Bayu di sana, makanya saya nyariin. Coba nyariin kamu. Bu Putri, Ini mereka semua siapa? Bu, Ini Putri kan? ini Ibu Putri dan ini Pak Arif yang aku ceritakan barusan. Atasan kamu. Iya. Oh, aku calon karyawan di perusahaan ini. Calon karyawan. Iya, karena David ngerekomin kita berdua. Kamu diam dulu dong. Ya kan kamu bilangnya gitu. Rif, calon manajernya yang mana, Rif? Oh, David ini Pak. Iya, Pak Bayu Jangan saya lupa menggantikan. rekomendasiin David buat jadi Ber- pegawai saya. Berarti beliau Ya ini yang punya perusahaan, Fit. bos. Siap. Bos. Dari Bos. tadi berarti aku ngabisin waktu dengan orang yang nggak penting ini. Kamu tahu nggak, Rif? Dia tuh udah nggak beretika sama sekali. Aku jalan, aku dibuat jatuh sama dia. Dan lebih parahnya lagi, mereka bertiga ini ngehina aku di sini. Mereka mau mempermalukan aku di sini. Bayu, jadi selama ini kamu bohong sama aku? Kamu pura-pura jadi cowok nggak punya apa-apa di depan aku? Iya, karena aku tahu, Vi, kamu tuh wanita yang matre, tahu nggak? Aku nggak matre, cuma realistis aja. Perempuan mana sih yang nggak mau sama duit? Putri, dia mau sama aku meskipun aku nggak punya jabatan apapun. Sih, kamu gak usah sok sedih deh ya. Tadi kamu menghasut aku buat menjatuhkan bos di depan kamu. Itu kan kemauan kamu
kamu sendiri, yang nyuruh siapa? Kamu. juga Lagian aku kenal, sebenarnya juga nggak mau pacaran sama kamu. Aku cuma maunya sama Bos. duit kamu. Bos, saya Udah deh, kamu gak usah cari-cari alasan lagi. Kamu nggak kenal sama aku, Iya justru itu bos. jadi aku nggak mau ya, Rif. Kamu bisa cari calon pengganti Putri yang lain kan? Dengan mudah saya Kan Putri udah mau jadi istri aku, Rif. Baik, aku bisa kok gantiin posisi itu. Vi, tadi kamu bilang kamu masih sayang banget kan Enggak, sama bos. Bayu? Dia orangnya jahat bos. Matre juga bos. Pacar kamu aja nggak ngebolehin aku. Bukan pacar saya itu bos. Dia cuma deket doang. Bos, saya Kamu tuh emang nggak punya duit, dasarnya miskin kebanyakan gaya. Daripada kalian tambah malu di sini, mending kalian pergi. udah pergi. Aku nggak enak sama calon istri Pergi aku. sih. Udah yuk. Bos, saya minta maaf bos. Saya dihasut sama perempuan itu bos. Ya, saya kan nggak kenal sama bos. Pak Arif, saya minta maaf pak. Ya, aku kasih tahu ya sama kamu. Sekali lagi, kamu menunjukkan muka kamu di depan aku. Aku nggak bakalan segan-segan buat kasih pelajaran sama kamu. Iya bos, tapi Rif, kamu bisa atasin kan anak buah kamu yang kurang ajar ini? Saya pastikan besok dia udah nggak ada. pak, tapi jabatan manajer bos, pak. Fit, orang mencari kerjaan itu gampang. Tapi ya kita asal cari tahu orangnya seperti apa. Kalau orangnya seperti kamu, kayaknya kamu Pak. nggak berguna lagi. Pak Arif. Jadi perempuan itu mantan kamu. Iya, itu mantan aku. Mau kerja di sini juga. Mana mungkin aku terima orang kayak gitu? Aku pikir kamu bakal nerima mantan kamu dan kamu balikan sama mantan kamu. Kamu cemburu, Bud? Enggak, aku cuma bilang aja. Aku takut kamu balikan aja sama mantan kamu. Berarti urusan tadi kamu cuma bohongan. Kamu berhak cemburu kalau kamu udah jawab pertanyaan aku yang tadi. Aku lupa sama pertanyaan kamu. Pertanyaan yang mana? Kamu mau atau nggak buat jadi istri aku? Aku pasti mau jadi istri kamu. Kamu beneran mau dari hati kan? Bukan karena gak enak sama aku. Ya nggak mungkin lah. Menikah itu bukan hal yang main-main menurut aku. Kecuali orang pacaran ya, itu pasti beda. Jadi sekarang aku udah gak ada alasan lagi. Kamu ikut aku buat ketemu sama orang tua aku. Sekarang